Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita tiba pada pelajaran sekolah sahabat ke-12 dengan judul Pandangan Dunia Alkitabiah. Alkitab diawali dengan kisah penciptaan bumi ini dan isinya. Adam dan Hawa termasuk di dalamnya. Kejadian pasal 1 ayat 26 menulis, mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu artinya dari segi karakter dan juga fisik, mereka sempurna diciptakan oleh Tuhan. Namun hadirnya dosa merusak citra Allah yang sempurna yang ada pada manusia pertama itu. Sehingga Kejadian pasal 6 ayat 5 katakan, kejahatan manusia besar di bumi, dan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dalam situasi seperti inilah, penebusan itu dilakukan oleh Yesus. Dan tujuan penebusan itu untuk mengembalikan manusia kepada kondisi semula. Membawa kembali kepada keadaan ketika manusia itu diciptakan pertama kali. Mendorong perkembangan tubuh, pikiran, dan juga jiwa. Dengan kata lain, karakter manusia itu harus dipulihkan agar manusia siap untuk kedatangan Kristus. Ada 3 hal penting sehubungan dengan pemulihan karakter manusia. Yang pertama adalah, perubahan karakter itu harus berlangsung setiap hari. Yesaya pasal 50 ayat 4 menuliskan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi kita harus bersikap seperti murid setiap hari. Belajar terus untuk memperbaharui karakter kita semakin lebih baik. Kita bukan bertujuan agar lebih baik dari orang lain, bukan. Kita hanya perlu belajar lebih baik dari diri kita yang lalu atau yang kemarin. Poin penting yang kedua, Yesus menjadi teladan tentang karakter yang sempurna. Lukas pasal 2 ayat 52 menulis, dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dalam hal mental dan besarnya dalam hal fisik dan makin dikasihi oleh Allah dalam hal kerohanian dan manusia dalam hal sosial. Jadi keempat aspek itu bertumbuh dalam diri Yesus. Itu sebabnya Yesus itu adalah pribadi yang selalu siap melayani. Ia sabar. Ia teguh dalam kebenaran. Ia sopan. Yesus tidak egois. Dan cintanya tulus kepada manusia. Poin yang ketiga, tubuh, pikiran, dan jiwa adalah satu kesatuan. Penipuan besar di zaman akhir ini adalah memisah-misahkan apa yang Tuhan sudah persatukan. Tubuh serta pikiran dan jiwa tidak dapat dipisahkan. Itu satu kesatuan yang Tuhan sudah berikan. Kejadian pasal 2 ayat 7 menulis, manusia itu diciptakan dari debu tanah, kemudian dihembuskan nafas hidup, dan jadilah makhluk yang hidup
atau jiwa yang hidup. Akan tetapi ilmu di dunia ini merubah apa yang Tuhan sudah tetapkan. Spiritisme memisah-misahkannya dengan mengatakan bahwa tubuh itu terpisah dari jiwa. Tubuh itu dapat binasa sementara jiwa itu kekal. Alkitab jelas mengatakan, di dalam diri manusia ini tidak ada yang kekal. Kita hanya dapat beroleh hidup yang kekal jika kita setia dalam kebenaran dan Tuhan mengaruniakan kekekalan itu bagi kita semua. Oleh sebab itu, jangan salah memahami firman Tuhan. Sebagaimana kehidupan Kristus adalah seimbang dalam semua hal. Pertumbuhan fisik, pertumbuhan mental, pertumbuhan kerohanian, dan juga sosialnya pun bertumbuh dengan baik. Maka kita pun harus mengembangkan karakter yang sama. Tidak hanya fisik yang berkembang, tapi mental kita pun berkembang. Kerohanian kita pun harus bertumbuh dari hari ke hari. Dan sosial kita pun harus baik dengan semua orang. Sekalipun mungkin ada situasi yang membuat kita tersandung, tapi kita harus terus berupaya memperbarui karakter kita dari hari ke hari. Inilah garis besar pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga Anda mendapat berkat dari pelajaran ini. Selamat belajar, selamat berdiskusi. Tuhan memberkati.